Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempromosikan wujud kebudayaan dari daerah Flores Timur. Oke, yang pertama, legenda Danau Asmara. Danau Asmara terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Waibao dan Desa Riangkroko. Danau yang terletak di antara Desa Waibao dan Desa Riangkroko itu, konon katanya, danau ini merupakan tempat di mana kedua sejoli yang pada tahun 1970-an menjalin sebuah hubungan asmara, di mana kedua sejoli ini memiliki hubungan darah yang sangat dekat dan mereka memaksa diri untuk tetap bersama dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Tetapi hubungan mereka ini tidak disetujui oleh kedua orang tua mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di Danau Asmara ini. Karena menurut mereka dan menurut adat Flores Timur Lama Holot, ketika kita yang masih memiliki hubungan darah dan menjalin hubungan suami istri, maka akan ada dampak yang terlihat pada keturunan dari pasangan perkawinan, yaitu penyakit keturunan atau anak lahir cacat. Karena dua sejoli ini ditolak oleh masyarakat setempat karena hubungan yang mereka jalani, di mana hubungan ini merupakan hubungan yang sangat terlarang dan tidak diperbolehkan oleh masyarakat Lama Holot, karena hal ini merupakan hal yang sangat menentang atau sangat melanggar peraturan atau norma yang ada di daerah Lama Holot. Sejak peristiwa tragis itu, Danau Asmara seakan menjadi tempat keramat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa buaya yang ada di dalam danau adalah jelmaan dari nenek moyang mereka, atau yang biasa mereka percayai dua sejoli yang telah menghabisi nyawa mereka di tempat itu. Selain menjadi tempat yang sangat misterius dan sangat menakutkan, di Danau Asmara ini juga memiliki keindahan yang tidak kalah bagus dari daerah-daerah lainnya. Danau Asmara ini memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk para pengunjung yang datang ke Danau Asmara ini. Salah satunya di sini juga disediakan perahu yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk bisa mengelilingi Danau Asmara dan melihat keindahan dan kesejukan pada Danau Asmara ini. Selain itu, Danau Asmara ini juga memiliki rumah panggung yang mempunyai warna yang sangat menarik, yaitu warna yang indah dan sangat memberikan kesan yang sangat menarik. Di sini juga disediakan jalan bambu untuk menuju ke tengah Danau Asmara tersebut. Dan Danau Asmara ini juga sangat memiliki banyak pengunjung yang datang untuk melihat keindahan Danau Asmara tersebut. Danau Asmara ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari luar negeri juga. Dan di tempat ini juga tidak dipunguti biaya yang berjumlah besar, tetapi hanya bisa 5.000 per orang untuk masuk ke wilayah Danau Asmara ini. Dan di Danau Asmara ini juga disediakan tempat. Dengan keindahan Danau Asmara ini, perlu kita ketahui bahwa kita harus mewariskan wujud budaya legenda Danau Asmara ini agar tidak punah di tengah arus globalisasi. Seperti sistem pendidikan di Flores Timur bisa ditambahkan dengan untuk setiap lembaga pendidikan diwajibkan dengan dapat belajar tentang budaya-budaya Lama Holot yang terkait dengan legenda-legenda yang berasal dari Flores Timur, agar adik-adik atau generasi-generasi muda bisa mengetahui sejarah pada legenda-legenda yang ada di Flores Timur, tepatnya di Kecamatan Tanjung Bunga. Yang kedua, untuk orang tua yang merupakan guru pertama untuk anak-anaknya dapat memberikan pemahaman serta informasi yang benar mengenai adat istiadat tentang perkawinan adat di Flores Timur,
agar generasi-generasi muda tidak salah melangkah dalam melakukan segala hal. Di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, di sana ada tempat yang biasa disebut dengan Kokonama. Kokonama ini merupakan pusat kehidupan suku Lamoholot, tepatnya masyarakat Waikelibang. Kokonama berasal dari kata koke yang berarti titik pusat, nama artinya tempat untuk seremonial adat. Di rumah adat Kokonama ini memiliki bentuk yaitu panggung. Untuk atap rumah adat Kokonama sendiri, masyarakat Desa Ratulodong menggunakan daun lontar, sedangkan untuk tiang-tiang rumah adatnya, masyarakat menggunakan kayu-kayu tanpa menggunakan besi beton maupun semen. Oke teman-teman, yang menarik dari rumah adat Kokonama ini, masyarakat Desa Ratulodong mengukir kayu berbentuk buaya yang dipercayai sebagai leluhur Ratu dan Nini yang disimpan tepat di atas kepala atau atap rumah adat Kokonama. Dalam rumah adat Kokonama ini juga teman-teman banyak tersimpan jenis-jenis burung yang berbeda-beda dan memiliki arti serta fungsi yang sangat bermanfaat dalam dunia Lamoholot. Di sini juga teman-teman bisa tahu bahwa di rumah adat Lamoholot ini biasa digunakan menjadi tempat atau pelantaran masyarakat menampilkan pertunjukan tradisional khasnya, yaitu seperti tarian hedung, hamang, tarian hela-lela yang hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tarian hera lela, yaitu tuh hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Di sini juga di tempat rumah adat ini merupakan salah satu ahli waris atau warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kepada generasi. Untuk menjaga kelestarian rumah adat Kokonama ini, menurut saya hal yang harus kita lakukan agar rumah adat ini tidak punah atau tidak hilang di tengah arus globalisasi yang semakin marak ini. Yang pertama, para tetua adat ketika melakukan seremonial adat diharapkan bisa mengajak muda-mudi untuk bergabung dalam seremonial adat tersebut, sehingga para muda-mudi tersebut dapat belajar dari apa yang dilihat dan apa yang didengar selama seremonial berlangsung. Dan yang paling penting, pertama adalah ketika ada pembangunan rumah adat Kokonama, diharapkan semua masyarakat Desa Ratulodong untuk datang bergabung dalam pembangunan rumah adat tersebut. Hanya kita sajalah anak tanah yang bisa membangun dan meneruskan ahli waris atau hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di Tanah Lamoholot, khususnya di Desa Ratulodong. Dalam kegiatan ini banyak masyarakat yang datang dan berbondong-bondong pergi ke rumah Kokonama ini untuk memperoleh berkat dan bensa dari Bapak Adat Desa Ratulodong. Oke teman-teman, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang rekan kerja. Rekan kerja ini merupakan sebuah kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ratulodong di rumah adat, yaitu Kokonama, untuk menghormati para leluhur yakni Ratu dan Nini. Rekan kerja ini dilakukan setelah diadakan pembangunan rumah adat Kokonama tersebut. Rekan kerja ini selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Ratulodong dan tinggal bersama-sama di rumah atau Kokonama tersebut. Suku-suku yang datang pada kesempatan itu seperti suku Maran, suku Liwun, suku Koten, suku Kelen, Wulon, Ritan, dan lain sebagainya yang datang untuk melakukan seremonial adat di rumah Kokonama tersebut. Di rumah adat ini, masyarakat akan membawakan kurban babi, kambing yang akan disembelihkan secara massal di depan rumah Kokonama, lalu dimasak
untuk dimakan bersama seluruh masyarakat desa Ratu Lodong yang hadir pada kesempatan itu. Orang-orang yang melakukan penyembelihan babi dan kambing tersebut merupakan orang-orang yang terpilih dari suku-suku masing-masing. Pada acara rekan kerja ini, semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan saling bekerja sama, dan busana yang digunakan ketika kita mengikuti acara rekan kerja ini yaitu sangat unik, di mana para laki-laki menggunakan senuji dan nowi, sedangkan perempuan menggunakan senuji dan menggunakan kewatek. Busana ini merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh anak-anak Lama Holot. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mewariskan apa yang sudah kita miliki sejak dahulu kala. Yang pertama, untuk kegiatan rekan kerja ini, menurut pendapat saya sebagai anak-anak muda Lama Holot, kita harus dapat berperan aktif ketika kita dipercayai untuk mengambil bagian dalam upacara tersebut. Dan pada momen-momen seperti ini yang harus kita wariskan atau harus kita kembangkan agar tidak punah, yaitu sebaiknya harus ada pembentukan kelompok-kelompok atau kursus yang hanya untuk tentang menyulam, menjahit, menenun, serta tempat untuk melatih generasi-generasi muda untuk bisa menganyam tempat atau wadah yang biasa disebut sebagai kotak yang digunakan dalam upacara ini untuk menjadi tempat atau wadah penyimpanan makanan selama kegiatan atau seremonial rekan kerja berlangsung. Terima kasih.